Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Muhammad Hafif Rafi Syai'im, NPM 21150196. Di sini saya akan menjelaskan atau membuat sebuah video yang mana akan menjelaskan tahapan dari percobaan satu praktikum jaringan komputer yang telah saya lalui. Di percobaan sebelumnya atau percobaan satu, di situ saya telah belajar mengenai perangkat switch serta basic konfigurasi yang dapat dilakukan melalui eh, paket tracer dari Cisco. Nah, di sini ada modulnya, juga ada lab yang akan saya praktikkan nanti. Nah, di sini lanjut saja langsung ke dalam paket tracernya, di mana kita membutuhkan dua perangkat yaitu switch serta PC yang akan saya ambil di sini. Dan untuk koneksinya menggunakan per straight dengan terhubung pertamanya itu adalah fase Ethernet 6, Ethernet 6 serta pos Ethernet 18 untuk yang B. Nah, di sini sudah sama bagannya atau topologinya sudah sama seperti yang ada di uh, file sebelahnya. Yang mana di sini kita menggunakan untuk switch sendiri kita menggunakan interface VLAN virtual local area network, di mana ini bukan hanya terhubung secara fisik tapi juga secara media dari itu yang telah saya tangkap sebelumnya. Nah, di sini kita bisa mengubah namanya, nama dari switch maupun PC dengan cara mengklik dua kali seperti ini. Atau nanti di bagian CLI, tapi itu untuk host. Nanti bisa kita lihat. Nama PC-nya juga bisa diubah menjadi PCA atau PC yang lain sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan IP address yang akan dimiliki oleh PCA dan PCB, yaitu dengan cara mengklik PC-nya, kemudian kita ke desktop, atau bisa juga dengan cara paling cepat yaitu menggunakan konfigurasi, terus ke interface, fast Ethernet 0, lalu kita masukkan IP address dan subnet masknya. Tapi di sini juga bisa dengan cara lain, dengan cara IP configuration di desktop, kemudian mengisi nilainya yaitu 192, 168, 110 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Yang sama akan dilakukan juga dengan PCB. Kita akan mengkonfigurasi IP address dari komputernya yaitu 192, 168, 1. Nah, untuk mengecek apakah konfigurasi yang telah kita masukkan tadi itu sudah masuk, kita juga bisa masuk ke command prompt lalu ketik ipconfig atau ipconfig/all. Nah, di sini akan lihat bahwa IP yang kita masukkan itu sudah masuk ke dalam komputernya. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi IP untuk switch, yang mana bisa kita lakukan beberapa basic konfigurasi. Nah, dalam eh, menggunakan paket tracer kita langsung bisa mengklik ini lalu mengklik switchnya lalu pergi ke CLI, atau kita juga bisa menggunakan kabel konsol dan kita akan mengubahnya melalui terminal yang ada di PC. Nah, ini memiliki tampilan yang sama dengan yang ada di switch yang CLI. Di sini saya akan menggunakan CLI dari switchnya saja biar mempermudah. Nah, di sini bisa dilihat
bahwa terdapat tanda simbol lebih besar dari itu menandakan kalau kita sebagai user berada di user exec mode. Dan kita bisa masuk ke dalam privilege exec mode itu dengan cara mengetik enable atau ena bisa. Dan simbolnya akan berubah menjadi simbol pagar. Di sini kita bisa melakukan uh, view atau melihat konfigurasi yang telah dilakukan sebelumnya, tapi tidak bisa mengubah seperti mengubah hostname-nya atau menambahkan konfigurasi. Di sini kita hanya bisa melihat dan masih belum semua fitur bisa dipakai. Dan untuk itu kita akan masuk ke dalam global, yaitu dengan cara mengetikkan configure terminal, tapi bisa juga disingkat dengan conft, dan akan berubah menjadi switch config. Di sini kita bisa mengubah nama dari switch-nya untuk CLI-nya dengan cara hostname, lalu S1 agar mirip dengan ini, dan tampilannya akan berubah menjadi S1 config. Selanjutnya, kita bisa mengetikkan mau IP domain lookup agar menandakan switch-nya akan aktif. Selanjutnya, di sini kita bisa melakukan konfigurasi dasar, yaitu memberikan password agar apabila switch di reset atau user ingin masuk ke dalam uh, privilege exec mode ataupun exec mode, itu akan masuk ke password terlebih dahulu. Jadi kita harus masukin password. Jadi untuk menambahkannya kita bisa klik enable secret press press. Nah, di sini sudah aktif, dan nanti apabila kita restart switch-nya dan kita masuk kembali ke CLI, kita perlu untuk memasukkan password yang telah kita masukkan. Nah, passwordnya itu sendiri adalah uh, enable secret, dan di sini adalah password yang kita inginkan. Nah, di sini saya menuliskannya sesuai default, yaitu kelas. Selanjutnya bisa juga kita ke line console null. Ini untuk menambahkan juga password agar seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kalau itu ada yang exec mode itu password, dan privilege exec mode itu juga ada password. Nah, di sini kita menambahkan password untuk privilege. Ya, exec mode sepertinya. Dengan password lalu jargon. Ini dari percobaan sebelumnya defaultnya jargon biar simbolnya sama dengan yang sebelumnya. Terus tidak lupa juga dengan login agar mengaktifkan password yang telah kita masukkan. Selanjutnya kita bisa melakukan exit untuk keluar dari global, ya. Untuk line line comment, ya, dari line console 0 ke global configuration. Di sini kita bisa melakukan, kalau kita lihat di sini, switch-nya itu masih belum memiliki IP di dalamnya. Nah, di sini karena di file di lab ini kita menggunakan interface VLAN, juga di sini kalau kita lihat interface VLAN-nya masih belum memiliki IP dan masih mati, maka kita akan memasukkannya dengan cara menuliskan interface VLAN 1. Nah, di sini kita masuk ke dalam VLAN satunya. Selanjutnya kita akan memasukkan IP address yang telah tertera pada addressing table yang ada di file di samping ini, yaitu 192.168.191 dengan subnet masknya 255.255. Setelah memasukkan IP address-nya, tidak lupa kita akan menambahkan shutdown untuk mengaktifkan IP yang telah kita masukkan agar IP-nya tidak
mati atau apa eh, statusnya itu aktif. Selanjutnya, setelah kita melakukan konfigurasi IP, kita juga bisa menambahkan banner, ya, banner, yaitu dengan cara OTD banner double ya. Nah, selanjutnya adalah special karakter. Jadi misalnya kalau kita nambahin gini-gini, double double pagar. Nah, ini menandakan awal dan akhir dari suatu kalimat untuk bannernya. Bisa juga dengan titik, bisa juga dengan yang lainnya, tapi di sini kebanyakan menggunakan pagar karena pagar itu jarang digunakan untuk kata-kata yang ada. Di sini kita bisa menambahkan apa saja, contohnya kayak selamat datang ataupun warning, kita bisa menambahkan hal tersebut. Ini saya akan menambahkan warning saja yang mudah dan simple. Hmm. Oh, ini terjadi kesalahan, saya salah ketik. Lebih tepatnya saya kebalik nulisnya. Bukan MOTD banner, tapi banner MOTD. Nah, udah masuk, kita bisa exit. Kemudian selanjutnya sepertinya cukup untuk basic konfigurasinya. Mana kita eh, menambahkan password, menambahkan juga IP, mengganti nama hostname. Nah, selanjutnya, apabila kita ingin melakukan save tentang konfigurasi yang telah kita masukkan tadi, itu kita bisa menggunakan perintah write ataupun copy start, copy running config startup config. Itu bisa disingkat dengan copy run start. Nah, setelah ini eh, konfigurasi yang telah kita masukkan itu akan tersave. Yang running ini maksudnya adalah yang kita lakukan, running konfigurasi yang telah kita jalankan. Start start config ini adalah defaultnya, jadi yang sebelum kosongnya itu. Nah, di sini kita udah selesai melakukan konfigurasi untuk switch pertama, di mana VLAN satunya itu udah dalam up, kemudian IP address-nya udah masuk, dan juga ada MAC address yang pasti ada di setiap perangkat keras. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan switch satunya, atau sebelumnya kita bisa melakukan atau melihat yang kita kembali ke exec mode. Nah, passwordnya diperlukan. Di sini kita masukin ke password yang kita masukkan tadi, yaitu Sarcom. Jadi uh, untuk line konsol 0 ini itu untuk masuk ke dalam exec mode, sedangkan enable secret class ini untuk masuk ke dalam privilege exec mode. Nah, di sini kan untuk masuk ke exec mode kita gunain password kelas, dan untuk masuk ke privilege itu kita masukin kelas. Ya, eh, eh di exec mode ini kita masukin jarcom, dan yang di sini kita masukin kelas. Nah, di sini kita balik lagi aja. Balik lagi, kita mau melihat apa aja yang kita apa aja yang kita konfigurasi.
Oh, malah show. Nah, sebenarnya untuk perintahnya itu show running config seperti ini. Tapi kita bisa langsung shortcut dengan show run. Tadi saya gagal terus itu karena saya masih ada di exec mode bukan di privilege mode. Tuh. Ini bisa kita lihat no IP domain lookup yang kita masukkan, enable secret ini untuk masuk ke dalam privilege. Dia langsung otomatis ke enkripsi. Berbeda dengan untuk yang masuk ke dalam Sigmod yaitu passwordnya Charcom di sini nggak langsung ke enkripsi tapi kita bisa melakukan enkripsi secara password encryption kalau tidak salah. Bisa lihat passwordnya itu masih kelihatan sedangkan yang enable secret class itu langsung ke enkripsi. Selanjutnya saya akan melakukan konfigurasi yang sama dengan switch satunya tapi kan ini udah show running config ya. Kita juga bisa melihat dari show uh, version. Nah, tadi yang saya gunakan tanda tanya show tanda tanya itu bisa menunjukkan apa saja yang bisa dilihat. Contohnya show version yaitu versi dari switch yang kita pakai, juga show interface, show IP interface brief. Nah, bisa dilihat ini sama ya. IP address-nya udah masuk, oke-nya ini dalam keadaan oke, metodenya manual, statusnya up, dan protokolnya up. Di sini yang kenapa yang lainnya down dan yang 1, 2, dan 3 ini up ini karena menandakan perangkat tersebut sudah terhubung dengan perangkat lainnya. Di sini kita tadi melakukan konfigurasi VLAN. Nah, itu udah masuk sehingga dia aktif. Dan ini juga dalam keadaan aktif, ini juga dalam keadaan aktif. Tapi dia belum di unsign untuk apa namanya IP-nya. Selanjutnya saya akan melakukan konfigurasi yang sama dengan switch 1 untuk switch 2. Baik, saya sudah melakukan konfigurasi untuk switch yang kedua. Nah, di sini kita akan melakukan tes ping antar perangkat. Nah, mana saya akan melakukannya menggunakan command prompt saja. Ping 192.168.1 hasil stamp out. Selanjutnya saya buka ini untuk ke diri sendiri dan untuk komputer selanjutnya. Di sini bisa dilihat bahwa setiap perangkat juga sudah terhubung. Di sini saya akan menjelaskan kenapa tiba-tiba di sini ada request timeout. Nah, di sini mungkin dari pengetahuan saya sendiri bahwa ini terjadi dikarenakan uh, switch itu masih belum mengenali jalur pengiriman datanya sehingga di switch itu akan mengirimkan atau membroadcast semua pesan menggunakan alamat tujuannya itu MAC address dari PC ini ke seluruh perangkatnya, misal ke sini dan ke sini. Dan apabila ada data kembalian, di sini mengirimkan sinyal lagi kalau itu adalah jalurnya dia, maka jalurnya akan terbentuk sehingga pengiriman data berhasil seperti yang ketiganya ini. Ya, request timeout itu terkadang ada itu karena seperti itu dari sepengetahuan saya.
koreksi apabila ada kesalahan. Nah, selanjutnya di sini ada dari lab-nya ini kita bisa lihat apakah kita bisa nge-ping S1 dan S2 yang telah kita lakukan sebelumnya, itu bisa. Dan switch, coba kita nge-ping dari switch ping PC-nya. Itu akan kita coba juga. Ada di Red Village 192 168. Oh, double. Nah, dari tadi ini time out dulu sekali baru berhasil. Bisa dilihat kalau ini kita berhasil nge-ping isi lewat switch juga. Jadi objektif dari lab-nya ini juga udah berhasil kita jalankan. Dengan status dari ininya itu tetap hidup gitu. Nah, di sini ada pertanyaan kenapa fase internet port di switch itu ada yang up dan ada yang down. Itu tuh kenapa ada yang up dan down itu karena yang up itu terhubung dengan lain, sedangkan yang down itu tidak terhubung atau kosong portnya. Biasanya yang down-down seperti ini nih akan dinonaktifkan dalam prosesnya. Dan untuk pertanyaan kedua, apa yang membuat what could prevent a ping from being sent between the PC itu mungkin kenapa ping itu gagal terkirim itu seperti yang saya sebutkan tadi itu mungkin terkendala dari firewallnya ataupun konfigurasi VLAN yang tidak baik ataupun seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa itu belum ada jalurnya. Menurut saya cukup penjelasan dari saya mengenai apa yang telah saya dapatkan dari percobaan pertama praktikum jaringan komputer. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.